Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmandara Syaharani, NIM 2231410888, kelas 2C, Prodi PGMI. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama sejarah bimbingan konseling, yang kedua tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, yang ketiga prinsip-prinsip dan landasan dari bimbingan konseling. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah bimbingan konseling. Di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan mengalami perubahan nama. Pada kurikulum 1984, semula disebut pembimbing dan penyuluhan. Kemudian pada kurikulum 1999 berubah nama menjadi bimbingan dan konseling. BK mulai diresmikan di sekolah Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975, kemudian disempurnakan dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Yang kedua, fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Di sebelum kemerdekaan ini didirikannya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dekade 40-an, perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Yang ketiga, dekade 50-an, memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Yang keempat, dekade 60-an, ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru 1964, kurikulum 1968, dan jurusan konseling di IKIP tahun 1963. Yang kelima, dekade 70-an, upaya dalam penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Yang keenam, dekade 80-an, upaya pemantapan dalam perwujudan bimbingan yang profesional. Yang ketujuh, era lepas landas, keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Kedelapan, bimbingan berdasarkan Pancasila, mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadian di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi preventif, membantu individu menjaga timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, fungsi kuratif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, fungsi preservatif, yaitu membantu individu pada kondisi yang tidak baik akan menjadi baik. Yang keempat yaitu fungsi developmental, yaitu membantu individu untuk memelihara suatu kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling secara umum. Yang pertama yaitu penambahan, yang kedua preventif, yang ketiga pengembangan, yang keempat penyembuhan, yang kelima penyaluran, yang keenam adaptasi, yang ketujuh penyesuaian, yang ke-8 perbaikan, yang ke-9 fasilitas, dan yang terakhir pemeliharaan. Tujuan bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesehatan jiwa dan mental. Yang kedua, perubahan kesopanan tingkah laku yang bermanfaat bagi lingkungan dan sekitar. Yang ketiga, menghasilkan kecerdasan rasa toleransi, setia kawan, tolong-menolong, dan kasih sayang. Yang keempat, menghasilkan kecerdasan spiritual pada individu. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Yang pertama, kesadaran diri untuk lebih peka terhadap pikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak. Yang kedua, penerimaan diri untuk pengembangan sikap positif terhadap diri. Yang ketiga, pencerahan untuk membantu klien mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yang keempat, restitusi untuk membantu kita membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Yang kelima, penguatan untuk mengontrol kehidupan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan landasan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial.
Yang kedua yaitu memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi dasar pokok pelayanannya. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan masalah individu, berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di lingkungannya. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Di sini juga ada dua. Yang pertama, program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individual, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang kedua, program bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai ke tinggi. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, prinsip BK di sekolah dalam lapangan operasional. Pelayanan BK di sekolah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Landasan bimbingan konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan BK yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Yang kedua, landasan religius. Di sini keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan, sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama, yang terus upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Yang ketiga, landasan psikologis. Memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran. Hal ini sangat penting karena bidang bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, landasan sosial budaya. Memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kelima, landasan pedagogi, yaitu sebagai strategi atau metode mengajar. Yang keenam, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.